Maimunatun Zana, NIM 2409601014. Saya dari Prodi PAI kelas 1E. Di sini saya akan prestasikan tugas Tarbiyatul Manaqib dengan tema pengertian tawasul, mujizat dan karomah dan barokah. Dalam kehidupan sehari-hari umat Islam, konsep-konsep seperti tawasul, mujizat, karomah, dan barokah memegang peranan penting dalam memperkuat iman serta mempererat hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Tawasul merujuk pada upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui perantaran tertentu, sedangkan mujizat dan karomah merupakan tanda-tanda keagungan Allah yang menunjukkan kekuasaannya yang luar biasa. Di sisi lain, barokah hadir sebagai anugerah dan kebaikan yang diberikan oleh Allah SWT kepada hambanya sebagai bentuk pengabulan doa dan kerelaannya. Pengertian tawasul secara bahasa dengan mengambil perantaran wasilah. Secara istilah, tawasul adalah berdoa kepada Allah SWT melewati perantaran atau wasilah, yang dengan wasilah tersebut menjadi sebab tersampaikannya hajat kita kepada Allah SWT. Di sini tawasul dibedakan menjadi 3, yaitu tawasul bi asma'illah, yaitu tawasul dengan nama Allah. Yang kedua adalah tawasul bi amal sholihat, yaitu tawasul dengan amal baik. Dan yang terakhir adalah tawasul bi sholihin, yaitu tawasul dengan perantaran orang-orang soleh. Landasan tawasul dalam Al-Quran yaitu dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 35 juz 6. Berikutnya adalah pengertian mujizat. Mujizat adalah peristiwa atau kejadian di luar biasa yang dianggap sebagai tanda atau bukti kekuatan Allah. Kepada siapa mujizat diberikan? Mujizat diberikan Allah SWT kepada para nabi dan utusannya, dan menjadi bukti keabsahan risalah yang disampaikan para nabi dan rasul kepada umatnya. Ciri-ciri mujizat. Ciri-ciri mujizat antara lain itu kejadian sangat luar biasa, berasal dari Allah, terus tidak dapat dinalah dengan akal sehat. Yang keempat telah terjadi secara tiba-tiba. Yang kelima tidak ada unsur kesengajaan. Yang keenam tidak terjadi kepada nabi dan rasul. Dan yang ketujuh pembuktian kebenaran ajaran Allah SWT. Dan kedelapan adalah sanggahan untuk orang kafir yang mengingkarinya. Macam-macam mujizat. Mujizat di sini dibedakan menjadi 4, yaitu mujizat hiziyah, mujizat maknawiyah atau akliyah, mujizat syahsiyah, dan mujizat salbiyah. Mujizat hiziyah yang dapat dilihat, didengar, disentuh, dan dirasakan. Sedangkan mujizat maknawiyah atau akliyah hanya dapat dimengerti oleh orang yang memiliki budi luhur, pikiran sehat, dan perasaan yang halus. Mujizat syahsiyah yaitu mujizat yang keluar dari tubuh seseorang nabi dan rasul. Sedangkan mujizat salbiyah yaitu yang membuat sesuatu menjadi tidak berdaya. Landasan mujizat dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 49. Berikutnya adalah karomah. Karomah adalah anugerah atau kemuliaan dari Allah SWT yang berupa kejadian luar biasa yang di luar akal manusia. Karomah terjadi pada orang-orang yang soleh dan taat kepada ajaran Allah, seperti para wali, sufi, atau tokoh-tokoh agama. Di sini ciri-ciri karomah ada 3. Yang pertama adalah tidak memiliki pendahuluan tertentu berupa doa, bacaan, atau zikir khusus. Yang kedua terjadi kepada hamba Allah yang soleh atau waliullah. Yang ketiga adalah tanpa disertai pengakuan dari pemiliknya. Di sini karomah dibedakan menjadi 2, yaitu karomah hissiyah dan karomah maknawiyah. Karomah hissiyah adalah karomah yang dapat terdeteksi oleh panca indera atau dapat disaksikan oleh orang-orang awam. Sedangkan karomah maknawiyah adalah karomah yang terjadi dalam diri seorang individu dan tidak dapat dilihat dengan panca indera. Yang terakhir adalah barokah. Barokah atau berkah adalah karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia. Menurut bahasa, karomah yaitu
langgengnya kebaikan. Sedangkan menurut istilah, barokah adalah ziyadah khair, yakni bertambahnya kebaikan. Barokah juga bisa bermakna tetapnya sesuatu dan bisa juga bermakna bertambah atau berkembangnya sesuatu. Di sini barokah dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, barokah dari Allah. Imam At-Tabari berkata dalam tafsirnya, yaitu di tangan engkaulah segala kebaikan dan kenikmatan baik di dunia maupun akhirat merupakan karunia Allah terhadap hamba-hambanya. Jadi tetap langgengnya kebaikan bagi manusia. Yang kedua adalah barokah dari Al-Quran. Al-Quran memiliki banyak keutamaan, manfaat yang besar dan kebaikan agamawi maupun duniawi. Yang ketiga adalah barokah dari tempat. Dalam Al-Quran juga dijelaskan tentang tempat-tempat yang dianugerahkan barokah oleh Allah. Di antaranya adalah Masjidil Haram dan Ka'bah. Beberapa contoh barokah. Barokah dari Allah contohnya merasa nikmat dalam melakukan amal soleh seperti melaksanakan sholat, membaca Al-Quran, dan lain-lain. Sedangkan barokah dari Al-Quran adalah dampak positif yang bersifat khusus berupa perasaan lapang dada dan ketenangan hati. Sedangkan barokah tempat, Allah melipat gandakan pahala sholat di Masjidil Haram sampai 100.000 kali dibandingkan sholat di Masjid Nabawi. Sedangkan sholat di Masjid Nabawi lebih utama 1000 kali sholat di tempat lain. Landasan barokah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Kesimpulan yang kita bisa ambil dari materi ini adalah dalam konteks ini tawasul dapat menjadi sarana untuk meraih barokah, mujizat dan karomah, menunjukkan kekuasaan Allah dan keistimewaan hambanya yang soleh, serta bisa menjadikan sumber inspirasi dalam mencari barokah dalam hidup. Semua konsep ini mencerminkan hubungan antara hamba dan Tuhan, serta upaya untuk mendekatkan diri kepadanya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.